Khauf TV, Kemudi Dakwah, Kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, rekan. Orang berikan Islam ke Yogyanya, bahwasanya benarnya paksa sholat itu karena pengamalan, jangan di dalam pelaksanaan pengamalan sholat itu Allah berkata tanha sholat itu mencegah fahish haram. Orang terlihat iman Islamnya dan juga sholat itu suatu yang harus diutamakan. Jangan pernah kita menunda-nunda sholat. Kalau memang uzur kita misalkan tol ya waktu sholat, dan sholat dan salam marilah kita ginjal, ada ginjal kanan, ginjal kiri ini dia menyerap, menerima cairan kemudian mengubah cairan atau saripati. Jika saripati yang dia serap kemudian jadi cair, maka dia menjadi rin. Saripati ampasnya lagi yang kasar, maka dia menjadi disalurkan ke usus besar, maka menjadi ini adalah ginjal kiri. Sedangkan ginjal kanan disebutnya adalah babul haya, dengan babul haya, pintu kehidupan. Apa itu? Dia menyimpan nutfah, sperma yang kemudian nanti disimpan di
dia mengolah menjadi nutfah kemudian taruh di sulbi. Bang Maka hubungan ginjal dengan jantung seperti halnya eh, kita memasak air, kan kompor ya. Nah, apinya itu adalah jantung. Nanti si jantung ini memanasi ginjal. Ketika apinya itu, airnya itu keluar asap, uap, uap-uap ini yang akan mendinginkan jantung. Maka ginjal itu kan di bawah. Ketika panas jantung ini ya mengirimkan panasnya, ya jantung ini mengirimkan panas ke ginjal, maka ginjal itu akan mengeluarkan uap, akan mendinginkan panas jantung. Itulah yang namanya dengan hubungan antar organ. Kalau jantungnya lemah, maka si ginjal tidak bisa berfungsi. Apa fungsinya ginjal? Nanti dia saripati-saripati yang dia terima selain jadi urin, ya kemudian dari sumsum. Sumsum itu akan dikirim kemana? Ke seluruh tulang melalui tulang ekor. Kemudian sampai ke otak, maka otak disebut dengan lautan sumsum. Maka ketika ginjalnya lemah, persendian-persendian akan sakit. Persendian akan sakit, kemudian sempoyongan, pusing dan yang lain. Karena saripati yang dikirim ke ginjal tersendat. Tulang-tulang. Nah, ginjal ini menguasai tulang. Tulang-tulangnya pada sakit. Ketika ginjal ini juga lemah, bisa jadi adanya pembengkakan, terutama di bagian bawah. Karena harusnya dikeluarkan oleh yang berupa urin, maka terjadi retensi cairan, penumpukan cairan di bagian kaki. Apa penyebab ginjal lemah? Banyak, terutama pola hidup, pola makan. Ginjal ini amat penting. Ya, ginjal ini bukan berarti yang lain gak penting, tapi ketika orang sakit jantung itu masih bisa makan obat. Orang sakit mah masih bisa makan obat. Tapi ketika orang sudah sakit ginjal itu susah untuk makan obat dan kita kebingungan. Saya sendiri pun kebingungan. Ketika orang sudah kena ginjalnya kemudian cuci darah dan susah untuk melakukan pengobatan. Sebab apa? Orang yang sakit ginjal minum banyak salah, kurang minum salah juga, begitu. Minum obat salah juga, enggak minum obat tambah salah juga, itu begitu. Dia harus cuci darah terus cuci. Maka peliharalah ginjal kita itu. Orang sakit paru-paru masih bisa minum obat, tapi kalau udah sakit ginjal itu bukan nggak bisa disembuhkan ya, tapi memang seorang pengobat itu harus hati-hati sekali. Tidak bisa memberikan obat yang banyak seperti halnya penyakit yang lain. Kenapa kita diperlukan kesehatan? Karena kita ingin sampai mati kita ini produktif. Kita sehat bisa mati, orang sehat bisa meninggal. Kita menginginkan ketika kita sehat itu meninggal, bukan karena sakit. Artinya tidak mau kan ketika kita masih sehat umur 40, 45, 50 yang harus masih produktif, kita sudah sakit. Kenapa? Karena pola hidup kita yang dulu yang tidak memperhatikan tentang. Kalau orang meninggal ya meninggal pastilah. Cuman sebelum meninggal itu kita ingin tetap produktif. Itu tujuan pengobatan.
Maka ada yang kemarin sudah saya kasih obat ketika konsultasi ke rumah, itu alhamdulillah sudah enak makan, sudah enak jalan-jalan. Udah ngedrop lagi ya. Itu sakit ginjal yang harus disedot. Ada cairan nanahnya. Tapi karena makanan yang enggak dijaga, makanan yang manis-manis, makanan yang enggak, pokoknya pola hidupnya enggak dijaga lah, langsung ngedrop lagi. Dan dipastikan itu harus cuci darah. Sekarang konsultasi lagi ke saya, udah begitu, udah ini ketar-ketir sayanya. Maksudnya kasih obat atau jangan, bagaimana? Tapi memang ada kisah nyata orang yang sakit ginjal kemudian disarankan dia harus cuci darah ya, udah cuci darah. Disarankan dia baca Quran sehari 3 juz ditambah surat Al-Baqarah. Ini memang nggak ada di dalam hadis ya, tapi kita mau minta kemana lagi? Dan minta kepada Allah seperti apa? Ya kita minta adanya wasilah, kan dibolehkan wasilah dengan amal. Nah begitu. Kemampuan kita ya baca Al-Quran sehari 3 juz, kemampuannya begitu. Sesuai dengan kemampuan wasilah. Tambah Al-Baqarah. Nah ketika mau dicuci darah lagi, alhamdulillah. Kata dokter apa? Sudah tidak usah cuci darah. Nah, ini keajaiban Al-Quran. Angkat tangan sudah, ketika para pengobat sudah angkat tangan ya ada yang maha penyembuh. Harus kita yakinkan seperti itu. Hubungan ginjal dengan penghapus nggak ya? Oh ya. Jadi ini sudah ya. Dalam menjaga kehidupan itu sebenarnya simple ya. Kita mau jaga pola hidup itu. Ketika pola hidup kita salah, maka ginjal itu akan mudah terserang penyakit. Kita makanannya ya, pertama dari pola makan. Makan ini akan berhubungan dengan apa? Lambung. Kalau kita makannya jorok dan lain-lain sebagainya, maka akan cepat orang terkena penyakit lambung. Minum ini berhubungan dengan ginjal. Kalau orang keseringan minum yang manis, minum yang bersoda, kemudian minuman yang mempunyai zat-zat sintetis, zat-zat buatan, maka ini akan larinya ke ginjal. Kalau banyak pola makan yang salah, akan pergi ke lambung. Jadi harus diperhatikan pola hidup. Allah Subhanahu wa taala sudah berikan dalam Al-Quran ya, kita sudah tahu kulu washrobu. Rumus kita ini aja lah, kulu washrobu wala usri. Makan, minumlah, makanlah dan minumlah dan jangan berlebihan. Sudah jelaskan apa itu yang disebut dengan berlebih. Pola makan ini harus diperhatikan. Nah, ini adalah termasuk dengan pola hidup. Kemudian pola aktivitas. Aktivitas kita ini harus seimbang antara istirahat dengan bekerja.
Harus seimbang. Jangan sampai istirahatnya terlalu banyak, bekerjanya sedikit, itu sama juga. Jangan sampai bekerjanya terlalu banyak, istirahatnya sedikit, ya sama juga. Harus berseimbang. Bagaimana cara seimbangnya? Yaitu kita memahami jam organ tubuh. Kita mulai dari malam dulu ya. Misalkan kita mulai dari jam 21 malam sampai jam 3. Ini dalam ilmu klasik namanya rutubah dalam rutubah. Apa itu rutubah? Rutubah itu sesuatu yang kita miliki yang selain energi. Rutubah. Ya, rutubah itu organ, cairan, segala cairan yang ada pada tubuh kita namanya cair rutubah, termasuk kepada rutubah. Organ, baik organ apapun ya, mata, jantung, ini semua organ masuknya ke dalam rutubah. Dan cairan, mau cairan hitam, cairan kuning, cairan putih yang ada pada tubuh kita, cairan merah, itu namanya pada rutubah. Rutubah dalam rutubah artinya apa? Ini organ sedang istirahat. Tidak boleh kita mengganggunya dengan aktivitas. Ya, jam 21.00 sampai 03. Jantungnya sedang istirahat. Dia tidak mengeluarkan panas yang berlebih. Limpahnya juga sedang beristirahat. Pada saat jam segitu jangan banyak makan. Nanti limpahnya apa? Kelelahan. Dia lambungnya harus mengunyah terus. Sedangkan padahal harusnya dia istirahat. Antum ini aja analogikan. Misalkan kerja di shift, siapa yang kerja di shift? Saya yang kerja di shift. Meskipun kita tidur siang, ya dari jam 7 pagi sampai jam 12 kemudian kita tidur lagi, tetap yang namanya jam 11 malam itu pasti ngantuk. Jam 12 itu ngantuk. Itu memang apa? Tabiat manusia itu begitu. Harusnya manusia itu istirahat. Kita yang sudah mengenal sunnah kan jarang. Di kajian-kajian sunnah itu kajian ba'da isya. Nah, biasa kajian itu ba'da maghrib, pagi, siang, tapi nggak ada isya. Karena memang orang kalau sudah kajian ba'da isya itu udah nggak konsen lagi, udah waktunya istirahat. Udah waktunya istirahat. Jadi jangan diporsir, apalagi olahraga malam, futsal malam, badminton malam, nah ini yang kurang elok buat tubuh ya. Emang sih terlihat nggak apa-apa, tapi kan banyak kejadian-kejadian yang bisa menjadikan pembelajaran bagi kita. Nah, pada malam ini yang berfungsi adalah organ hati. Organ hati sedang apa? Mendetoks, mengeluarkan racun-racun yang ada pada tubuh kita. Memilah ini yang saripati yang baik, ini yang buruk dibuang sama organ hati. Maka jangan diganggu organ hati dengan bergadang, ngopi malam, apalagi tambah merokok, laibun walahu dan sebagainya begitu. Kebiasaan Rasulullah SAW itu tidur setelah isya. Kebiasaan Rasulullah SAW itu tidur setelah isya. Bangun sepertiga malam. Gitu Rasulullah. Nanti tidur lagi mau menjelang subuh sebentar. Ya, menjelang subuh sebentar. Terus bangun sholat subuh. Setelah sholat subuh nanti Rasul tidur lagi menjelang zuhur. Rasulullah tidurnya sehari 3 kali. Ba'da isya bangun sepertiga malam, kemudian mau sholat subuh tidur sebentar, ya, kemudian mau zuhur. Perkara yang harus jadi patokan begini, perkara sesuatu yang ada di dalam Al-Quran adalah perkara besar yang Allah turunkan
kemudian Allah catat di dalam Al-Quran, itu adalah namanya perkara besar, bukan perkara kecil. Perkara kebersihan. Allah ada nggak di Al-Quran? Ada, ya kan? Bagaimana kita mandi junub, bagaimana kalau nggak ada air, itu perkara, kalau kita nganggapnya itu perkara kecil, tapi di dalam Al-Quran itu perkara besar. Jadi sebuah perkara atau persoalan yang ada di dalam Al-Quran itu masuk ke dalam perkara besar. Ini yang kita tidak perhatikan. Seperti tidur, orang anggapnya tidur itu sepele, tapi ada di dalam Al-Quran. Ya, ada di dalam Al-Quran. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah. Ya. Qumil laila illa qalila. Bangunlah. Di sedikit malam, bangunlah pada sedikit malam, artinya pertigaan malam. Nah, pertanyaannya, kapan kita tidur? Kapan kita bangun? Itu pertanyaannya, kapan kita bangun? Nah, ketika kita mengatakan kapan kita bangun atau jam berapa kita bangun, kapan atau jam berapa bangun, ini mempengaruhi kapan kita tidur. Kalau kata Al-Quran, qumil laila illa qalila, bangunlah sepertiga malam itu, maka kita harus mempersiapkan kapan kita harus tidur ketika kita mau bangun sepertiga malam. Gak mungkin orang tidur jam 12 malam kemudian jam 2 bangun, gak mungkin kan? Pasti bablas, apalagi subuhnya gitu ya. Jadi ketika kita ingin memahami Al-Quran kemudian diaplikasikan, ya itu adalah hal yang sangat luar biasa. Begitu juga zaman sekarang, banyak yang tidak memperhatikan hal itu. Kajian pada isya, hura, rame, sebagainya. Cara ini seremonial, tubuhnya bablas, kan? Rutubah dalam rutubah, maka harus istirahat. Harus istirahat. Yang kedua, dari jam 3 sampai jam 9. Rutubah dalam haroroh. Rutubah dalam apa sih yang disebut dengan haroroh itu? Yaitu energi. Kita bisa bergerak, ini energi, ini haroroh nih. Mata kita selingkuh sini, selingkuh penuh dengan apa? Waspada ini, nah itu haroroh. Matanya nggak layu ke sini. Beler gitu ya. Itu berarti harorohnya kurang. Energi, berenergi. Rutubah dalam haroroh artinya anggota badan kita, organ-organ kita ini itu mulai bangun, ya, mulai bangun. Mereka akan mulai beraktivitas. Hawa panas jantung mulai keluar. Begitu juga, artinya mesinnya itu udah mulai pemanasan. Yang tadinya istirahat, mereka tahu ini sudah jamnya bekerja, mereka akan mulai pemanasan. Nah, ini tubuh kita ini sudah disetting oleh Allah begitu. Dan gambaran istirahat tubuh kita itu ada pada Al-Quran. Sudah menjadi pedoman Al-Quran itu bagaimana hidup kita kalau ingin menggapai sebuah kesehatan. Di jam ini yang berfungsi maksimal adalah organ paru. Maka organ paru membutuhkan udara segar. Butuh. Maka ketika jam sebelum subuh, antum bukalah jendela rumah biar angin itu masuk ke dalam rumah. Ya, antum kalau bisa di luar rumah, ya hidup udara sebentar, atau setelah subuh
nggak masalah. Jangan tidur lagi, karena organ paru membutuhkan hawa udara yang bersih. Itu sebagai motorik dia, sebagai alat penggerak dia, ya organ apa, udara oksigen yang bersih itu, begitu. Dan biasanya orang kalau jam 3 ini yang pagi itu bersin, salah sih. Dia sedang mendetek, ya, mengeluarkan cairan racun pada tubuh kita, sedang membersihkan. Nanti dikeluarkan melalui apa? Buang air besar. Berupa dahak, dahaknya keluar lewat buang air besar. Kemarin juga suara saya kan minggu lalu, ya 2 minggu yang lalu itu parau, begitu kan. Gunakan, selain kita minum obat, pola hidup kita ini digunakan. Tidurnya lebih cepat. Kalau ingin cepat penyembuhannya kan, tidurnya lebih cepat. Subuh bangun lari-lari, apa, setelah salat subuh lari-lari, hirup udara. Alhamdulillah teratasi. Ya, gak lama. Padahal pada lalu suara itu sangat parau sekali, nggak bisa ini keluar. Kemudian dari jam 9 sampai jam 15 haroroh, dalam haroroh. Pada saat ini bekerja semua sudah mulai beraktivitas kuat, ya, mulai harus ada lemak-lemak yang ada pada tubuh kita dibablas semua. Maka jam segini jangan tidur. Nah, jangan tidur. Ya, kita tidur jam segini ini nggak boleh tidur. Karena lemak-lemak yang ada pada tubuh kita lagi didorongin, lagi bersih-bersih semua. Ya, lagi dibakarin biar jadi nutrisi yang ampasnya dibuang. Ya. Yang bekerja ini adalah lambung, jam 9 lambung, jantung, dari jam 15 sampai jam 21 haroroh dalam rutubah. Haroroh dalam, mulai mereka mengerjakan apa, mengistirahatkan mesin-mesinnya. Kita mau pulang nih, kalau pabrik mah nih, ya, yang panel-panel yang perlu dimatikan, mesin yang ini ya tetap muter, tetap bekerja, tapi dalam slow down. Maka ini yang disebut dengan wal asri itu begitu. Kita harus pahami wal asri. Wal asri itu akhir, the endingnya. Ini ending kegiatan kita nih. Waktunya kita mulai beribadah. Udah dari sini udah kita nyari dunia, udahlah. Ini endingnya nih. Maka kan di dalam surat wal asri itu innal insana lafi khusrin. Kenapa disebut lafi khusrin? Karena di dalam ini masih beraktivitas nyari dunia. Sedangkan wal asri adalah, kalau antum bedah kalimat wal asri itu adalah perasan terakhir. Asr itu perasan terakhir. Jadi kalau baju lagi nyuci diperet sampai airnya itu ketlak gitu lah. Ya ini jadi perasan terakhir. Udah sampai asar udah gitu, udah the ending lah dalam kegiatan yang lain. Maka banyak manusia yang masih lupa innal insana lafi khusrin, kecuali illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang pada jam ini berbuat amal soleh. Orang beriman kemudian beramal soleh. Jadi udah persiapan. Nah, ini dengan pola hidup, pola makan, kemudian aktivitas sesuai dengan ini. Kemudian ada 3 MQ, manajemen kolbu. Ini yang harus kita perhatikan, manajemen kolbu.
Di mana adanya? Di majelis ilmu. Antum sering-seringlah duduk di majelis ilmu, dekat dengan ustadz. Artinya harus ada ustadz yang menjadikan sebagai panutan bagi antum. Meskipun nggak akrab misalkan, tapi harus jadikan panutan. Ya. Sebagai apa ya, sandaran lah. Jadi antum kalau misalkan nggak tahu hukumnya ya tanya, tahu dong, tanya di majelis kol apa manajemen kolbu. Sebab orang yang sakit itu bisa disebabkan oleh sakit hati, hatinya nggak sehat, gitu ya. Ada beberapa ya orang yang paru-parunya diobati nggak sembuh-sembuh karena dia belum move on. Ya, ditinggal oleh suaminya, meninggal, masih kepikiran, dia dadanya sesak, diobati, nggak sembuh-sembuh karena kolbunya masih teringat-teringat. Itu tentang pola hidup. Ya, dari pola makan, kemudian ke pola aktivitas, dan juga manajemen kolbu. Setiap orang masing-masing ya punya masalah, tapi bagaimana dia memanage. Itu malah disebut dengan manajemen kolbu itu begitu. Memanage hati. Secara simpelnya sering-seringlah kita baca Quran. Targetkan oleh kita sehari 1 juz aja. Sehari 1 juz. Nanti Allah kasih ya hati yang tenang, hati yang enak. Allah kasih. Halaman 58. Hubungan ginjal dengan limpa. Ya, ginjal dengan apa hubungannya antara kelahiran dan pranatal? Artinya pranatal itu maksudnya setelah kelahiran. Pra itu sebelum ya, sebelum. Maksudnya gimana? Begini. Ketika waktu muda, ya waktu muda, pola hidupnya nggak betul, pola makannya nggak betul, pola aktivitasnya nggak betul, maka dia akan mempengaruhi saripati yang disimpan di sulbi itu. Ya. Orang laki-laki yang kehidupannya waktu mudanya tidak baik, pola hidupnya berantakan, maka dia akan spermanya akan terpengaruh. Sehingga ketika dia menikah bisa jadi mandul. Karena dulunya waktu mudanya nggak betul dalam pola hidupnya. Bisa dia apa? Salah satunya mandul ya. Itu dari situ. Kenapa? Karena apa yang ia makan dia tidak diperhatikan. Jadi jangan disalahkan, menyalahkan takdir Allah, bukan. Katanya dalam Al-Quran kan laqad khalaqnal insana bi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia itu dengan rupa yang sempurna. Dilihat dulu, Allah itu sudah menetapkan begitu, tapi kan yang merusak kita kan? Perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kemudian hubungan ginjal dengan hati. Nah, kalau hati kekurangan darah, maka akan ngambil stok dari ginjal. Kalau orang yang lemah serius hati, misalkan kena kanker hati, maka organ darah ini diambil dari stok yang ada pada organ ginjal. Jadi organ ginjal itu nyetok darah. Ya. Maka ketika
terus-terusan stok gudangnya itu diambil terus, maka akan kekurangan, maka akan melemahkan ginjal. Itu hubungan antara ginjal dan hati. Artinya ginjal ini memberikan stok darahnya yang ada ketika hati dalam keadaan kekurangan. Maka jangan sampai ginjal kita ini terus mengeluarkan stok, ya. Karena ini untuk apa? Persiapan nanti di hari tua. Jangan tua sebelum waktunya. Kemudian organ berikutnya adalah maidah atau lambung. Lambung terdapat di rongga tengah atau di bawah sekat dada diafragma. Ya, lambung. Nah, lambung ini juga disebut dengan lumbung, ya. Lumbung makanan, tempat penyimpanan makanan. Kemudian di situ diolah. Maka tadi pola makan itu akan menyebabkan lambungnya sakit. Maka perhatikan pola makan kita. Jangan sampai kita punya penyakit lambung, berbahaya juga. Kalau lambungnya udah bocor, makanan mau taruh di mana? Ya kan itu. Mau taruh di hati, ya nggak bisa. Kita harus perhatikan. Lambung itu nggak suka makanan yang asam, nggak suka makanan yang lembab-lembab. Kebanyakan, boleh kita makan gorengan, tapi jangan kebanyakan lah. Hampir setiap hari gorengan. Bakso, kita makan bakso apa minum bakso? Ya kalau makan bakso ya pakai saya aja, tapi kita sama kuahnya habis, itu minum bakso namanya. Apalagi dengan ras. Jadi ibaratnya begini, ketika kita makan pedas, sangat pedas gitu, pasti mulut kita ngomong, wah pedas, 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 pengen minum. Ini bagaimana lambung sebagai penampung yang pedasnya nggak kemana-mana. Kalau mulut kita baru makan langsung ngalir ke sini kan, jadi nggak di sini. Coba antum taruh deh cabai di sini, seharian cabai di sini, pasti mulutnya merah banget. Ini bagaimana kalau lambung ini, nah kita naruh cabai di lambung yang pedas banget, itu lambung bisa terluka. Gitu. Boleh kita makan pedas nggak masalah, tapi dilihat ukurannya, ada pedas level sini. Kita makan pedas itu untuk menguatkan energi saja, mengeluarkan keringat sudah, bukan sebagai makanan apa ya, utama nafsu gitu kan. Ala kadarnya aja pedas mah. Nah, lambung itu adalah sebagai transformasi, merubah tadinya makanan kemudian dirubah jadi saripati makanan. Kemudian setelah dirubah dikirimkan ke limpa, diubah lagi, kemudian dikirimkan kepada organ-organ yang lain. Lambung menyukai kelembaban dan tidak menyukai kering. Asam lambung itu adalah namanya lembab. Orang asam lambung apa arti dalam ilmu pengobatannya adalah lembab. Gejala-gejala lambung yaitu bisa radang lambung, radang, yang namanya radang berarti panas. Pokoknya dalam kaidah kita yang namanya radang-radang itu adalah panas. Radang lambung, radang usus, radang hati itu berarti panas. Kemudian disentri, ya, gangguan fungsional lambung dan usus. Tuberkulosis di usus, di lambung berhubungan dengan usus. Hepatitis kronis, sirosis hati. Jadi dari lambung juga bisa menimbulkan sirosis hati, itu kanker hati. Tidak selera makan,
Sirosis hati itu suka muntah, sendawa. Kalau ditekan perutnya sakit, kalau ditekan enakan ya, akibat adanya angin hati. Ada istilah penyakit itu hati limpa tidak harmonis. Nah, jadi kalau ada punya gejala-gejala seperti ini berarti hati dan limpa tidak harmonis. Maka kita bisa menggunakan umbi kunyit, bisa menggunakan umbinya ataupun bisa menggunakan kunyitnya ditambah dengan temulawak. Halaman 60 itu raut wajah menguning, itu sirosis hati ya, penyakit kuning. Itu panas lembab. Namanya panas lembab. Kalau ada orang yang penyakit kuning, matanya udah kuning, kulitnya udah pada kuning, itu berarti lembab, panas. Kelelahan, mudah lelah. Karena ini berhubungan dengan lambung dan paru. Lemah, letih, lesu, itu kurang energi. Itu bisa dibaca sendiri keadaan-keadaannya. Intinya begini, ketika ada pasien yang bertanya, "Yan, saya sakit kepala. Kepalanya kenapa? Muter apa nyut-nyutan?" Kalau muter, vertigo, itu berarti ada angin hati. Hati panas, kemudian anginnya ke atas. Kalau nyut-nyutan, itu ada vertigo, nyut, itu sakit. Itu dari limpa. Dari limpa. Baik, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat bahasan hari ini. Artinya semua badan, dan semua organ yang ada pada tubuh kita ini sudah Allah proporsikan, sudah Allah slot ini kerjanya apa, ini obat itu sebagai stimulan saja, sebagai penguat. Di dalam tubuh kita ini ada imun, ada sel-sel darah putih yang bisa mendobrak semua penyakit-penyakit yang ada pada tubuh kita. Nah, yang penting kita bisa nggak mengendalikan mereka, menambah kekuatan mereka dengan pola hidup tadi, dengan melihat berpatokan kepada Al-Quranul. Saya kira cukup. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Ini Ustadz, yang terkait ginjal ya Ustadz ya, lain dari minuman, kira-kira untuk dari pola makan ada nggak kira-kira yang ini Pak merusak ginjal juga Ustadz, atau dari aktivitas gitu Ustadz, minuman? Ustadz. Baik. Aktivitas yang sangat berpengaruh juga untuk kepada kesehatan ginjal ya. Jadi tentu ketika orang beraktivitas berat, dia menguras tenaga, asupan kurang, kemudian dia darah kurang, maka dia mengambil tadi cadangan darah dari ginjal. Jadi aktivitas yang sangat berat yang sangat berpengaruh kepada ginjal selain dari makanan dan minum. Dia bekerja keras sampai larut malam, tidurnya jam 2, ada seperti itu ya, sampai ngedrop karena dia kurang darah. Kemudian untuk memenuhi darahnya itu ambil dari ginjal, sehingga ginjalnya jadi lemah.
drop lagi. Salam. Yang aja. Eh, Saudara kan ada kemungkinan belum dicuci darah, Ustaz. Jadi pihak keluarga itu masih menunggu dokter, jadi masih bingung mengambil keputusan, Ustaz. Terus yang saya dapat informasi, Ustaz, kalau nggak cuci darah itu, ya ini saya sih informasi dari yang pengalaman, Ustaz. Umurnya itu nggak lama, Ustaz. Itu bener apa enggak? Tapi Ya. dalam sisi lain pihak keluarga nggak mau kalau memakai atau istilahnya menggunakan. Jadi baik Baik, yang kasus itu ya, juga udah beberapa kali menangani tentang di darah ya. Memang dilema ya, sebagai pribadi pengobat, istilahnya pengobat pinggiran, pengobat yang beresiko tinggi, ya ketika kita gagal, resikonya tinggi sekali. Berbeda dengan pengobat konvensional yang mereka dilindungi ya, meskipun misalkan ada malpraktek istilahnya ya, nggak terlalu, paling orangnya yang ditangkap, perusahaannya kan enggak. Tentang cuci darah ini tentulah harus bersinergi ya antara tibun nabawi, pengobatan klasik dengan pengobatan konvensional, pengobatan modern, karena mereka punya alat pendeteksi. Jadi kita pun tidak usah gegabah mengklaim, oh pasti sembuh, oh lebih baik ya udah pakai herbal saja, nggak bisa begitu. Ya, deteksi dulu dengan konvensional ya. Kalau memang diputuskan harus cuci darah ya ikuti. Sebab memang sih takdir itu dari Allah ya. Ada ya teman yang cuci darah belum meninggal sampai sekarang. Udah lama, udah saya kenalnya 6 tahun yang lalu ya. Dari 6 tahun yang lalu itu dia setiap hari, seminggu sekali, dia bilangnya apa? Saya mau ke salon. Nah, bilangnya ke salon. Sampai sekarang karena memang mungkin belum takdirnya Allah panjang umur, tapi sebaya-sebayanya dia itu sudah meninggal semua. Itu rahasia Allah yang pertama. Yang kedua, kita sebagai pengobat ya hanya bisa berusaha ya, tidak bisa memastikan loh pasti sembuh pas. Karena saya bilang tadi, dilema kalau ginjal itu, minum banyak salah, gak minum juga salah. Antum sekarang saya kasih obat, mau minum pakai apa? Kalau enggak diminum kan sampai kemana gitu. Sedangkan kalau obat itu kan harus diminum minimal setengah gelas. Kalau ginjal itu ini 1 gelas nih, kita dikit-dikit kita nanti lagi sedikit-sedikit, nggak bisa langsung slok-slok kayak kita. Itu dilema banget. Maka saya sarankan konsultasi dulu dengan pengobat modern. Gimana baiknya, kalau perlu cuci darah ya cuci darah. Tapi sebelum ini kan masih menunggu keputusan ya. Banyak-banyaklah saya bilang tadi, berdoa, banyak baca Quran, mohon petunjuk kepada Allah. Dan ada juga yang dengan sugesti gitu loh. Maksudnya cuci darah nggak mau, saya nggak mau cuci darah. Tetap nggak mau cuci darah. Gitu.
itu bisa juga. Jadi makanya manajemen kolbu itu, yakin nggak dengan tidak cuci darah kita bisa bertahan? Kalau kita yakin kepada Allah ya insya Allah gitu. Jadi saya nggak bisa bantu banyak bagaimana ya, karena memang sangat dilema sekali tentang ginjal ini. Maka pentingnya ilmu kesehatan itu begitu. Ya, disitulah pentingnya ilmu kesehatan itu, jangan sampai kita remeh. Kalau sudah seperti ini kan, tapi nanti saya gak akan kasih obat sih. Ini caranya keren ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kesembuhan itu adalah milik Allah. Wa faida apa dalam doa Nabi Ibrahim itu kan, idza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah lah yang bukan. Cukup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.